I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Jalur rempah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia. Warisan nenek moyang kita sejak 4.500 tahun yang lalu. Jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok. Nenek moyang Indonesia meninggalkan warisan tak ternilai yaitu jalur rempah. Jalur rempah terjadi perjumpaan lintas suku bangsa yang menghasilkan pertukaran budaya, agama, politik, ekonomi, dan kesenian. Dengan demikian, jalur rempah ikut mengubah peradaban dunia. Persebaran jalur rempah adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia yang dimulai dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, kemudian daratan timur, tengah, atau Asia Barat, Mediterania, hingga Eropa. Rempah yang utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Masa prasejarah atau biasa disebut masa prasejarah adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Manusia yang diperkirakan hidup pada masa prasejarah adalah manusia purba. Pada masa prasejarah, terbentuklah suatu jalur rempah-rempah yang memperdagangkan seperti cengkeh, pala, dan lada. Hasil kebudayaan pada masa prasejarah, kemampuan berlayar nenek moyang Indonesia ditunjukkan melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggang sejak 4.500 sampai 5.000 tahun yang lalu. Di situ Liang Kacamata, Kalimantan Selatan. Mereka adalah kelompok manusia berbahasa Austronesia yang masuk ke pedalaman Kalimantan melalui jalur sungai dengan kendaraan perahu rakit dan dayung. Ada juga beberapa lukisan, yaitu lukisan perahu serta lukisan penari, serta ada gendang logam di batu situs Here Sorot, Entapa di Kaisar Maluku. Pada masa praksara, dulu manusia purba menggunakan senjata untuk memburu hewan dengan menajamkan batu di tali di tongkat. Bahwa manusia pada zaman dulu untuk mencari makanan, mereka harus memburu hewan dan atau tumbuhan seperti babi, sapi, kerbau, anjing, dan rubah, dan lain-lain. Dan itu adalah termasuk kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada masa praksara, manusia pada zaman itu menggunakan gerakan untuk interaksi sesama manusia. Dan berkembangnya zaman dan mulialah ada bahasa yang mereka mengerti dan ada pun lambang yang mereka buat untuk interaksi sosial, dan ada syarat interaksi sosial yaitu 1. Ada hubungan timbal balik. 2. Harus berpedona pada norma. 3. Adanya reaksi dari pihak lain. 4. Harus mempunyai maksud dan tujuan. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan jenis Homo atau Homo wajakensis, Homo solonensis, dan Homo floresinensis. Menurut teori Nusantara, orang Indonesia merupakan keturunan Homo solonensis dan Homo wajakensis yang sebelumnya berevolusi secara berturut-turut dari Meganthropus atau Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Interaksi sosial pada masa prakarsa sejak abad-abad pertama Masehi, kontrak dagang Nusantara dengan India berkembang. India menawarkan tekstil untuk dibarter dengan rempah. Rempah-rempah Nusantara pun membanjiri pasar Romawi. Romawi ketika itu tengah menikmati Pax Romana yang meningkatkan permintaan atas rempah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.